Kalau saya ngambil gubernur Babel, berarti ini kan mungkin tidak malu dan tidak menakutkan. Saya tetap stick enggak. Saya tahu kehendak Tuhan tetap di Jakarta. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Saya tahu ceritanya karena saya riset banyak banget ketika perusahaan Pak Kim Nam diambang kebangkrutan dan lain-lain gitu. Dan habis itu dengan hutang yang begitu banyak, itu ditumpahkan semuanya ke Pak Ahok gitu ya. Jadi sebagai seorang anak tiba-tiba dikasih tanggung jawab sebesar itu, jujur emang saya juga pasti pengen kabur sih, pengen lari dari masalah sih, dan pengen ya udahlah mendingan gak usah bangun tidur lagi aja deh. I think your spiritual journey begins dari situ juga kali ya Pak ya. Sebenarnya Bapak sendiri kan bisa jadi pendeta. Saya ngelihat Bapak sendiri juga dulu sempat aktif di gereja. Abis itu mempunyai jemaat banyak banget. Sebenarnya bisa, nggak perlu masuk ke politik gitu kan. Tapi kenapa memilih dunia politik? Tetap dunia politik gitu. It's a huge challenge kan pastinya. Saya sebetulnya dapat panggilan itu ketika saya masih bujangan. Ketika saya sedang baru menyelesaikan lagi kuliah S2. Mau jadi pendeta, jadi pastor. Nah, saya bergumul setengah mati. Apakah saya akan ke Saat Malang, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kenapa? Setelah saya selesai S2, ternyata papa saya itu sudah betul-betul tidak bisa ketolong lagi usahanya. Dan dia mulai sakit berat. Saya harus pulang untuk kedua kalinya. Nah, saya waktu itu bergumul, saya ini S2 loh, master. Masa saya S2 pulang mesti punya kerja, waktu itu belum punya pabrik. Satu pergumulan buat saya, di situ saya merasa dengan waktu itu saya sedang ikut retret pendeta Peter Wongso, salah satu dosen senior di Saat. Lalu dia khotbah menceritakan tentang Musa yang melepaskan semua kepangeranan dia. Padahal walaupun dia lari gitu ya, sebetulnya dia lari gitu. Tapi arti itu dia akhirnya dibentuk untuk melepaskan semua. Nah, saya langsung mendapat iluminasi, saya kan tidak lari ya. Masa masih dipaksa sampai lari baru jadi pendeta? Nah, lalu saya mulai berpikir mungkin saya akan jadi pendeta. Tapi di situ terjadi saya berpikir, apa karena saya nggak berani lebatkan kartu kredit, nggak berani lepaskan jam mahal, status pengusaha, jadi pendeta di kota kecil, di tempat yang sepi, yang orang nggak mau datang, kira-kira gitu kan. Di situ pergolakan saya, itu nggak ketemu jawaban dalam Alkitab. Sementara adik-adik saya masih kuliah di luar negeri, bapak saya sakit, kena kanker, bisa meninggal, uang juga nggak ada. Saya juga satu pihak mengatakan kalau kamu jadi pendeta, kamu melarikan diri, nggak tanggung jawab. Tapi satu pihak mengatakan enggak, kamu pengecut aja, kamu nggak mau jadi hamba Tuhan karena kamu takut melepas status jadi pengusaha. Wah, ini kan nggak ada rumusnya kan? Tapi saya terus minta Tuhan kasih saya jawaban Tuhan. Saya mau satu jawaban. Dan satu pagi minggu itu Tuhan menjawab saya. Itu saya selesai kebaktian jam 7, saya keluar setengah 9. Anak-anak remaja membagikan selip Alkitab, undangan acara remaja. Di situ ada satu firman Tuhan, saya lupa. Kalau satu Timotius 5 ayat 8. Jika seseorang yang percaya tidak memelihara sanak keluarganya, maka dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sederhana firman ini. Tapi bagi saya adalah iluminasi menegur saya. Kamu harus tanggung jawab kepada keluarga kamu. Wow. Nah, disitulah saya putuskan pulang. Saya mulai kumpulkan buku-buku teologi ya. Saya belajar itu, saya katakan, saya walaupun jadi pengusaha, saya tidak boleh beda sama sekali dengan seorang lulusan sarjana teologi. Saya tidak boleh beda dengan seorang pendeta. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu ketika ada panggilan ke politik, ketika saya jadi ketua gereja, saya ketua majelis, saya 13 tahun pegang gereja. Ketika saya mengundurkan diri dari ketua majelis, saya masih ingat pada almarhum ada pendeta satu, dia panggil saya. Dari mana Hok kamu tahu nih suara Tuhan? Wah, ini jawaban yang susah sebetulnya. Karena nggak ada Alkitab yang menjelaskan toh. Kamu mau saya bilang saya mau jadi pendeta, ada ribuan ayat mendukung saya jadi pendeta. Betul. Mau bilang dukung jadi politisi, ada ribuan ayat juga bisa jadi politisi, lu bisa cari-cari. Mau cari Daniel lah, mau cari Nehemia lah. Betul.
Bu Yeremia macam-macam lah kamu bisa dapatkan. Lalu Tuhan kasih saya hikmat jawab seperti itu. Saya bergumul setelah dia ngomong. Saya bilang, bagaimana kalau saya menyatakan ingin ngambil sekolah teologi? Itu baru kehendak Tuhan katanya. Saya temukan kadang-kadang banyak pendeta itu suka menghakimin orang menggunakan pengalaman umum, ngerti nggak? Padahal Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia tentang kita secara khusus. Setelah tabir bait suci terbelah dua, kita nggak butuh imam lagi, tahu nggak? Tapi tentu kita harus ada guidance. Bukan berarti tidak perlu sekolah teologi ya, nggak betul. Anda harus ada guidance, jangan sampai menyimpang. Nah, lalu saya bilang begini, justru saya berpikir dalam pergumulan saya, kalau saya jadi pendeta, waktu itu gereja kami cukup kaya, 1.500 lebih lah orang. Kalau 1.000 jemaat kasih saya $1.000, saya 1 tahun ada 1 juta US dollar. Kaya saya. Cuma saya robah gaya bicara saya saja, baik, Tuhan memberkati, melindungi, baik-baik gitu. Saya tidak mengatakan jadi pendeta nggak boleh dapat uang, tidak. Itu firman Tuhan mengatakan, dia yang membagikan firman Tuhan wajar dapatkan uang dari jemaat. Makanya itu saya bilang bukan panggilan saya. Nah, kenapa saya tahu panggilan ke politik? Di Belitung Timur itu yang menguasai itu kan fraksi partai yang agak radikal, kira-kira gitulah ya. Ingin memperjuangkan, dulu sempat ngomong mau rubah Pancasila segala macam. Saya Kristen hanya 0,7, 0,8%. Bagaimana mungkin saya bisa jadi politisi terpilih gitu loh. Tapi saya baca satu buku, saya ini adalah showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan. Maka itu saya katakan panggilan saya adalah prophetical voices, bukan political voices. Ini menyuarakan suara kenabian. Itu saya baca satu buku. Artinya apa? Saya kalah, dikalahkan pun saya tidak peduli. Yang penting saya telah mengajarkan tentang kebenaran. Jadi kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Kalau kamu mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, itu yang membuat saya makin yakin. Saya tahu ini panggilan. Karena kalau jadi pendeta itu masuk akal, tidak rugi, dan tidak malu. Nah sekarang saya bilang saya mau ke politisi. Gak masuk akal, hitungan politiknya kalah. Terus saya juga malu, dicap sangat ambisius duniawi, kedagingan, macam-macam lah. Terus yang ketiga, saya juga rugi, bisa bangkrut perusahaan saya. Bahkan nyawa saya bisa hilang. Makanya saya tahu ini panggilan. Makanya saya putuskan yang ambil yang ini gitu. Pencerahan ilahi itu kan kayaknya, atau iluminasi itu mungkin just step by step ya. Kecil di depan dilihat. Dia nggak pernah kayak spotlight untuk ngasih lihat nih ke depannya kayak gitu. Tapi misalnya saat itu dulu lagi bergumul antara mau jadi pendeta atau jadi politisi gitu misalnya ya. Itu tiba-tiba dikasih lihat spotlight ke depan. Kalau misalnya lu masuk politik, iya benar, lu akan jadi gubernur, tapi lu akan jadi narapidana juga. Apakah Bapak akan tetap memilih untuk masuk politik dan menjadi gubernur? Atau kayak, waduh ini pencerahan ilahi, udah deh gue di zona nyaman aja deh. Dan yang menarik ya ikut Tuhan itu ya, dia tidak pernah memberikan kita sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Jadi kalau dia tahu kamu, kalau dikasih tahu dari awal masuk penjara kamu mundur, Tuhan nggak kasih tahu kamu masuk penjara. Nah, apa yang membedakan takdir versi kita nih? Itu saya katakan kenapa saya gunakan kalimat tentatif. Saya suka ini dari kalimat Stephen Tong, ini dia bilang sama saya, ketika saya dikasih tahu akan jadi gubernur di DKI, untuk ikut gubernur, itu tentatif. Saya nggak tahu bisa jadi apa enggak. Tapi saya tahu saya tidak mencalonkan diri jadi gubernur di Babel. Tapi jadi nggak jadi saya nggak tahu. Apakah cuma Tuhan pengen saya cuma sampai bilang mau nyalon doang ngumpul KTP. Jadi sebetulnya tentatif ikut Tuhan itu, kita sepanjang progres jalannya itu selalu ada opsi dan opsi. Kamu mau opsi taat atau tidak, ini selalu ada opsi. Kamu lebih pentingkan Tuhan atau orang lain, semua ada opsi. Nah opsi ini kalau kamu salah milih, bisa jadi kamu nggak jadi yang tentatif yang diberikan pada kamu. Bisa contoh gini kan, ketika KTP saya tidak terkumpul, saya mulai berpikir nggak mungkin saya jadi gubernur DKI dong. Sedangkan gubernur Babel masih buka.
Terus semua orang nawarin saya, Hok, kamu harus pikir, jangan terlalu ambisi. Mulai dulu dari gubernur Bangka Belitung kan sama saja. Dari gubernur yang kecil nanti baru jadi pindah ke ibu kota kalau udah sukses. Berarti ini di tengah jalan saya dikasih 2 opsi lagi nih. Menguji kita dengan 3 tadi. Kalau saya ngambil gubernur Babel, berarti ini kan mungkin tidak malu dan tidak menakutkan. Saya tetap stick enggak. Saya tahu kehendak Tuhan tetap di Jakarta. Langsung saya tolak yang Babel, saya nggak mau nyalon. Begitu nggak mau nyalon, di Jakarta KTP udah nggak kekumpul, udah tutup KTP. Kan udah tertutup kamu. Nah di situ saya coba doa gini, Tuhan, sebodoh-bodohnya saya menafsirkan kehendak-Mu atas hidup saya tetap memilih opsi taat untuk ke Jakarta. Sekalipun secara duniawi saya tidak mungkin lagi nyalon. Jadi kalau saya sampai salah, mohon ampun Tuhan. Tapi orang lain yang gak kenal saya, maki-maki saya. Kamu ambisi, sok, gak pakai otak. Ada pilihan yang bagus dan pasti, kamu tidak mau. Makanya saya katakan, kadang-kadang pendeta pun tidak mengerti putusan kita. Karena dia menggunakan pandangan secara umum kan. Nah coba kalau saya ikutin kata pendeta, kata teman-teman politik. Ada gak seorang Ahok jadi gubernur DKI? Gak ada. Kamu tetap beriman, opsi di tengah jalan tuh banyak sekali opsi. Yes, no-nya banyak sekali selama perjalanan journey ini. Nah, kamu harus konsisten ikutin firman Tuhan. Bukan kedagingan kamu, bukan kata orang. Kalau kamu ikutin, maka kamu yang konsisten. Sekarang orang mengatakan kamu macam-macam, ya I don't care. Saya bukan mengimpress other kok. Saya cuma submit to iluminasi yang saya yakinin kan. Sekalipun saya bodoh mengikuti iluminasi, minimal saya taat sama Tuhan dalam kebodohan saya. Nah, maka itu yang saya lakukan. Tapi tentu saya juga melakukan persiapan seperti Nehemia. Ketika mengatakan mau jadi gubernur DKI, ya saya mesti bangun rumah yang untuk, kalau nggak mau rumah dinas, rumah pribadi saya itu mesti ada buat pengawal, buat dapur, buat mobil, semua udah saya hitung nih. Kamu bisa bayangin nggak? Kamu belum jadi gubernur, nggak bisa ngikut, lalu bangun rumah untuk gubernur, jadi ketawain orang kamu gitu loh. Aku lakukan. That's faith. Itu iman. Kayak Nabi Nuh bangun bahtera tanpa ada hujan gitu. Belum ada hujannya. Ya. Tapi bukan berarti iman yang ngaco ya. Pengen punya Ferrari, Lamborghini, punya helikopter, dan untuk apa gitu loh. Itu ya, maksudnya prophetical voice sama political voice itu sesuatu yang benar-benar sering banget clash. Dan Bapak sendiri itu tetap mengambil yang prophetical voice. Biarpun terlihat bodoh, dirugikan, dan kayaknya bisa ada resiko dipermalukan gitu. Nah, as a leader kita selalu dihadapin sama yang namanya keputusan. Dan ada keputusan yang sangat besar yang Bapak ambil juga, yaitu bercerai dan juga menikah lagi. Dan itu diambil di Makobrimob, dan itu pun juga karena pencerahan ilahi gitu kan. Ini kemungkinan Bapak juga tulisnya sebelum keputusan cerai ya. Jadi di halaman 95 ditulis, kakek meninggal setelah 3 bulan pernikahan putra sulung dan sidang kasus dan bercerai. Nah, kalau Bapak sendiri juga sempat kan, Pak Kim Nam sendiri meninggal setelah 3 bulan Pak BTP menikah, dan habis itu kena sidang kasus, masuk penjara, dan sampai akhirnya bercerai juga gitu. It seems like history repeats itself ya. Maksudnya itu kayak menurut Bapak kepercayaan Tiongkok atau kira-kira emang udah jadi jalan suratan dari Tuhan gitu? Itu total bukan suratan dari Tuhan. Itu yang saya katakan, iblis ingin meyakinkan kita untuk percaya ikut dia. Supaya kamu percaya ada kutukan seperti itu. Untuk meyakinkan kamu bahwa cerita seperti ini bisa terulang. Total enggak. Makanya saya bilang sama mama saya, tidak. Makanya kenapa kita harus mempertahankan pernikahan. Saya waktu itu berpikir, tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman, Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin.
Makanya saya bisa datang ke teman dekatnya itu bawa anak saya. Saya sebagai gubernur ya, ketika lihat situasi tambah runyam, I was begging in front of him. Di luar pintu ada pengawal saya segala macam. Apalagi saya sama anak saya itu bisa pull up 27 kali. Dia lagi gitu emosi. 2 lawan 1 mah patah tuh iga semua tuh. Hal yang bisa gue petik dari kisah Pak BTP, ketika ada masalah besar, pasti Tuhan ada rencana lain yang akan membuat kita lebih besar lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keluarga kamu, teman kamu, atau mungkin pacar kamu, atau tetangga kamu pernah mengalami hal itu? Kuncinya satu, mulailah mendekatkan diri dengan Tuhan. Akhirnya mungkin bisa mendapatkan pencerahan ilahi seperti Pak BTP. Makanya, bagikan video ini ke semua orang yang kamu sayang, yang kamu kenal, supaya kita semua bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan. Besok masih ada kisah spiritual dari Pak BTP. Eksklusif hanya di channel YouTube Daniel Mananta Network.